ilalang dibuat jerami, harum baunya kayu gaharu. Mari bergabung bersama kami di Job Podcast Disnaker Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Job Podcast Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Bersama saya host Anda, Ima Dewita Sari. Pemirsa, Job Podcast Disnaker ini dibuat bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya para pencari kerja. Di hari Jumat yang berkah ini merupakan hari perdana Job Podcast Disnaker Kota Pekanbaru. Dan untuk narasumber utama kita, hadir bersama kita hari ini orang nomor 1 di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Bapak Syamsuir SH MIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, ini sekarang kita sedang siaran untuk menambah wawasan masyarakat Kota Pekanbaru tentang dunia kerja, khususnya di Kota Pekanbaru. Mohon Bapak perkenalkan diri Bapak kepada para pemirsa yang ada di luar sana. Terima kasih Bu Ima. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami. Kami Syamsuir saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang sudah kami jabat sejak tahun 2023. Jadi praktis baru setahun kami duduk di Disnaker ini. Baik, mungkin itu Bu Ima perkenalan singkat dari kami. Ya. Nah, pemirsa, itu sudah kita dengar bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Bapak Syamsuir SH MIP. Bapak, ini pemirsa juga ingin tahu nih Pak, di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini yang merupakan salah satu OPD di pemerintah Kota Pekanbaru ya Pak, tugas dan fungsinya Pak, struktur organisasinya, kalau boleh tahu Pak. Ya Bu Imah, jadi kita merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja memiliki struktur organisasi. Pertama, Kepala Dinas. Di bawah Kepala Dinas ada Sekretaris Dinas. Kemudian ada 3 bidang ya yang terdiri dari 3 kabid. Pertama, kabid penempatan tenaga kerja. Kedua, kepala bidang pembinaan hubungan industrial atau PHI ya Pak. Atau PHI ya. Dan ketiga, kabid pelatihan dan peningkatan produktivitas atau disikat dengan kabid latas ya. Kemudian di bawah kabid itu nanti ada fungsional ya. Di kabid Penta itu ada fungsional pengantar kerja. Kemudian di bawah kabid PHI itu ada mediator, dan di bawah kabid latas ada instruktur. Itulah kira-kira struktur organisasi kita di Disnaker Kota Pekanbaru ini. Adapun yang menjadi tugas pokok fungsi kita adalah bagaimana kita melakukan penataan ketenaga kerjaan di Kota Pekanbaru, khususnya kita memiliki indeks kinerja utama untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Pekanbaru ini. Itu kira-kira Bu Ima secara ringkasnya kami sampaikan seperti itu ya. Baik Bapak, di samping 3 bidang ini ada sekretariat juga ya Pak ya? Ada sekretariat juga ya, sekretariat. Di sana ada nanti kasubag ya, ada 1 kasubag, yaitu kasubag program dan keuangan ya. Dan kasubag umum ya Pak? Dan kasubag umum ya, betul, dan kasubag umum ya. Sekretaris ya Pak ya? Ya. Berarti pemirsa, untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini ada sekretariat itu dipimpin oleh sekretaris ya Pak ya. Ya. Itu bidang dipimpin oleh
kepala bidang ya. Kepala Kalau bidang. sekretaris itu eselonnya 3A, 3A ya Pak ya. sedang kabid eselonnya 3B. 3B. Ya. Baik Bapak. Kalau program unggulan apa saja yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini Bapak? Ya. Kalau boleh tahu. Program-program unggulan kita di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yaitu bagaimana kita bisa menciptakan SDM ketenagakerjaan yang unggul, yang bersaing, dan tenaga kerja yang terampil serta profesional. Itulah yang menjadi program unggulan kita. Ini kita jabarkan di bidang-bidang dan didukung secara operasional oleh sekretaris. Program-program kita antara lain bagaimana kita bisa menyalurkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu kita membuat berbagai program kegiatan. Salah satunya adalah tiap tahun kita melaksanakan job fair, ya, job fair yang kita laksanakan dalam rangka untuk mempertemukan antara pencari kerja dan dunia usaha yang menginginkan para pekerja yang bisa diserap di perusahaan mereka. Kemudian juga untuk menciptakan SDM ketenagakerjaan yang unggul dan profesional tersebut, kita juga melaksanakan program yang namanya pelatihan berbasis kompetensi, ya. Pelatihan berbasis kompetensi, yaitu pelatihan yang di dalamnya kita akan melaksanakan uji kompetensi terhadap beberapa rumpun yang kita anggarkan di dalam APBD kita. Tahun ini kita sudah menganggarkan pelatihan untuk pelatihan dan uji kompetensi terhadap digital marketing, dan juga konten kreator, ya, dan juga kita sudah juga melaksanakan uji kompetensi terhadap para pekerja di sektor digital perkantoran namanya. Oh, digital perkantoran ya Pak ya. Dalam bertugas ini tentunya tak lepas dari tim yang membantu ini ya Pak ya, dengan adanya bidang-bidang sekretariat merupakan satu kesatuan ya Pak ya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain itu ya Pak ya. Kalau dalam melaksanakan tugas bersama ini, apakah ada menemui hambatan dan tantangan Bapak? Jadi saya sampaikan dulu Bu. Jadi saya coba gambarkan gimana sebenarnya struktur profil ketenaga kerjaan di Kota Pekanbaru ini. Kota Pekanbaru saat ini penduduknya sudah di atas 1 juta orang, jadi 1,1 juta orang ya. Sehingga Kota Pekanbaru ini tergolong ke dalam kota metropolitan ya. Dari 1,1 juta orang tersebut kita mencoba mengidentifikasi bahwa terdapat lebih kurang, ini data yang saya peroleh, data terakhir yang saya peroleh ya, lebih kurang 494.728 orang atau 66% itu merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja. Ya, angkatan kerja yang ada di Kota Pekanbaru saat ini. Dan sisanya ya 254.414 atau 33% itu bukan angkatan kerja ya. Kalau angkatan kerja itu yaitu yang bisa produktif untuk bekerja, usianya. Kemudian yang bukan angkatan kerja itu termasuk orang lagi sekolah ya kan. Kemudian ibu-ibu mengurus rumah tangga, kemudian orang-orang yang sudah tua, jadi mereka tidak tergolong lagi kepada angkatan kerja. Dari angkatan kerja yang 494.000 itu ya, itu ada sekarang lebih kurang 6,2% ya. 6,2% itu tergolong ke dalam pengangguran ya, orang yang belum bekerja, orang yang tidak mendapat pekerjaan ya, atau orang yang kita katakan mereka itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap ya. Jadi ada lebih kurang, kalau jumlahnya 30.000
orang. Nah, luar biasa ini ya. Angkanya itu lebih kurang 30.661 orang. Jadi kita menjadi satu tantangan bagi kita di Disnaker bagaimana angka 6,2% ini bisa kita eliminir sekecil mungkin sehingga angka pengangguran kita di Kota Pekanbaru ini setiap tahun semakin menurun. Tapi memang angka pengangguran kita di Kota Pekanbaru ini yang 6,2% itu lebih tinggi ya dibandingkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Oh, begitu. Ya. Dan angkanya lebih tinggi ya dari angka rata-rata provinsi. Ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa faktor, ada 2 faktor sebenarnya yang penyebab. Pertama adalah Kota Pekanbaru ini adalah salah satu tujuan migrasi, ya, benar. Perpindahan masyarakat sekitar ke Kota Pekanbaru. Ya, benar. Ya. Yang kedua adalah Kota Pekanbaru adalah sebagai pusat, atau saya katakan, selalu saya sampaikan bahwa Kota Pekanbaru ini banyak memproduksi tenaga kerja, memproduksi angkatan kerja. Kenapa? Karena di Pekanbaru ini banyak berdiri sekolah-sekolah, banyak berdiri akademi, banyak berdiri universitas-universitas, perguruan tinggi. Sehingga karena banyaknya perguruan tinggi, sekolah-sekolah yang di Pekanbaru, masyarakat atau daerah sekitar, orang anak-anak didik sekitar itu banyak melanjutkan sekolahnya di Pekanbaru. Ya, sekolah, kuliah di Pekanbaru, dan setelah tamat mereka belum pulang ya ke kampungnya sampai menunggu sampai menunggu mereka mendapatkan pekerjaan di Pekanbaru. Karena yang namanya kota tentu lebih menarik dari anak-anak kita ya, anak-anak muda kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah mengibatkan jadi migrasi banyak, kemudian juga orang yang bersekolah, yang mencari pendidikan ya, kuliah di Pekanbaru ini juga banyak sehingga menumpuk, dan itu terhitung menjadi angka pengangguran di Kota Pekanbaru ya. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Ya. Faktor karena ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Karena memang rata-rata saya lihat ibu kota provinsi di Indonesia ini angka penganggurannya tinggi dibandingkan kabupaten kota yang bukan ibu kota provinsi. Ya, rata-rata. Kebanyakan, tapi ada juga yang sedikit, tapi kebanyakan itu tinggi ya. Dan hambatan tantangan tadi sudah kita carikan solusi untuk penyelesaian. Jadi kita melihat angkatan kerja yang kita tinggi, kita mengajaklah berbagai stakeholder yang ada, baik di jajaran pemerintah maupun jajaran dunia usaha, termasuk juga masyarakat secara umum, bagaimana kita bersama-sama bersatu padu dalam rangka meningkatkan daya penyerapan angkatan kerja ya. Dengan dunia usaha kita mengajak mereka untuk mempercepat investasi ya, membuka peluang investasi di Kota Pekanbaru. Karena kalau semakin banyak investasi dibuka, semakin banyak modal masuk, investasi dibuka, lapangan kerja tentu akan dibuka juga, dan penyerapan tentu akan terbuka juga. Juga kepada masyarakat umum, terutama dunia pendidikan. Nah, ini yang juga saya sampaikan, bagaimana dunia pendidikan juga memandang secara utuh bahwa dibutuhkan pendidikan itu selaras dengan dunia usaha, atau kita kenal sekarang dengan namanya link and match ya. Jadi dunia pendidikan, dunia akademis itu akan membuat jurusan-jurusan, akan membuat fakultas-fakultas, akan membuat sekolah-sekolah yang itu betul-betul dibutuhkan. Tamatannya betul-betul dibutuhkan di Kota Pekanbaru. Ada link and match-nya. Jadi jurusan-jurusan yang dibuka Pekanbaru itu memang dibutuhkan untuk Kota Pekanbaru. Sehingga mereka setelah tamat ada tempat penyalurannya.
Ini yang kita harapkan juga, termasuk bagaimana kita mengajak tadi dunia usaha, dunia industri, juga kita mengajak masyarakat bagaimana juga secara aktif secara aktif untuk bisa menyembuhkan anaknya, ya. Karena tenaga kerja ini bersumber dari ilmu yang didapatkannya. Kita berharap warga Kota Pekanbaru itu dengan ilmunya bisa bekerja bukan hanya jadi Pekanbaru, tapi juga bisa mereka bekerja di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, ya, secara nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu butuh kesadaran masyarakat juga untuk menyembuhkan anaknya, mendidik anaknya, memberikan kesempatan kepada anaknya, ya, untuk bisa masuk kepada dunia pendidikan yang baik, dunia pendidikan yang terkontrol. Jadi orang tua juga harus mengontrol anak-anaknya, jangan juga terlibat kepada hal-hal yang negatif. Ya. Ya, jadi selain mendapatkan pendidikan yang formal, juga mungkin butuh pendidikan yang non formal. Ya, benar. Jadi Bu Ima, kita di Disnaker juga menyiapkan program-program pelatihan. Ya, karena kita menyadari bahwa terkadang pelatihan formal itu belum cukup untuk mereka masuk ke dunia kerja. Ya, belum cukup untuk mereka masuk ke dunia kerja. Sehingga kita mencoba juga membuat pelatihan-pelatihan. Itu pertama. Atau ada juga bukan karena secara formal sudah ada di dunia di sekolah, di perguruan tinggi, tetapi ada juga bidang-bidang yang dibutuhkan di mana sebenarnya di sekolah tidak diajarkan. Nah, misalnya ya di Pekanbaru mungkin kita saat ini lagi tren adanya banyak kafe-kafe dibuka. Banyak kafe, banyak restoran, banyak tempat-tempat kuliner. Makanya kita coba membuka pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan bartender, barista. Barista. Kita juga coba membuka pelatihan membuat kue, itu apa istilahnya? Kuliner, pelatihan kuliner, tata boga, tata busana juga. Kita coba pelatihan-pelatihan seperti itu yang secara ilmu formal mungkin tidak mereka dapatkan. Ya, ini yang coba kita juga kembangkan di Pekanbaru, sehingga tren ekonomi yang ada itu bisa kita antisipasi dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut. Dan mengikuti perkembangan ya Pak. Iya, perkembangan, karena dunia sekarang sangat cepat sekali perkembangannya, ya kan? Dunia cepat perkembangannya, dan anak-anak kita terkadang tidak memiliki saluran yang tepat untuk mencari ilmu tentang itu. Oleh karena itulah makanya sekarang kita buat pelatihan konten kreator, ya kan? Pelatihan digital marketing. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang masuk kita adalah mengantisipasi perkembangan teknologi yang ada saat ini. Ya, begitu pemirsa, usaha dan dari Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru untuk bagaimana merangkul ya Pak masyarakat, khususnya dunia ketenaga kerjaan, selain dari bekerja secara formal, yang bisa juga nanti merintis usaha berarti ya Pak ya, dengan keterampilan yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk mempersiapkan. Jadi begini Bu, sebenarnya pelatihan-pelatihan itu kita tidak kita dengan pelatihan itu tidak juga ingin anak-anak kita ini bekerja di perusahaan-perusahaan, tetapi dengan pelatihan-pelatihan ini kita menggugah mereka untuk menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha. Kita latih mereka barista, mereka nanti bisa buat restoran, bukan restoran. Kita latih mereka tata boga, nanti mereka bisa buat usaha-usaha kue, ya kan, kuliner, juga tata busana,
kita berharap mereka nanti bisa membuka lapangan kerja. Iya. Jadi bukan mereka mencari kerja, Iya, tapi kita benar. berharap mereka akan menciptakan lapangan Iya, kerja. menciptakan Inilah lapangan coba kerja. kita lakukan sekarang di Snaker. Bagaimana pelatihan-pelatihan kita itu memacu, menstimulasi anak-anak kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Generasi Ya. emas ini ya, Pak, ya. Untuk Generasi emas. mencapai generasi emas. Karena Iya. memang kan 2045 itu Indonesia dicanangkan Iya. ya menjadi Indonesia emas. Emas, ya. 2045 itu kan dari sekarang lebih kurang Persiapkan, 21 Pak. tahun lagi. Iya, iya. Ya kan? 21 tahun lagi, dan itu 21 tahun itu adalah Generasi zaman sekarang. generasinya anak-anak sekarang. Iya. Bukan generasi kita lagi. Iya, Kita iya. ini Nah, mungkin yang ya persiapkannya, Pak. sudah sepuh atau mungkin tidak ada lagi kan, Iya, tapi iya. anak-anak kita itu berada pada saat Persiapkan itu. ya, Pak, ya. Kalau Nah, kita tidak siapkan saat ini, ya. kalau kita tidak siapkan saat ini, Indonesia emas 2045 itu tidak akan bisa kita capai ya. Makanya saat inilah sekarangnya, saat inilah masanya, saat inilah waktunya kita mempersiapkan anak-anak iya, didik kita. generasi Di Snaker mengambil bagian dari itu, yaitu bagaimana menciptakan SDM ketenagakerjaan yang unggul, berdaya saing, profesional, dengan membuat lapangan kerja dan pelatihan-pelatihan dalam rangka mereka bisa mengembangkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045 tersebut ya. Baik Bapak, sangat lugas sekali penjelasannya. Semoga pemirsa mendapat wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi ini. Kalau rencana ke depannya untuk kemajuan organisasi Dinas Tenaga Kerja ini, Bapak? Jadi ke depan Bu Ima, Bapak Ibu sekalian, di Snaker Kota Pekanbaru juga akan berupaya bagaimana pelayanan kita semakin meningkat ya. Amin. Oleh karena itu adanya podcast ini ya, ini bagian dari kami, dari Snaker, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama ini kita sudah memberikan pelayanan ya, banyak pelayanan yang sudah kita berikan, kemudahan-kemudahan ya. Kita sudah membuat pelayanan info kerja ya. Info kerja itu merupakan Melalui aplikasi yang menjembatani antara para pekerja, para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan kerja, pembutuh kerja ya, perusahaan yang membutuhkan para pekerja dalam satu aplikasi. Termasuk juga kita juga sudah menyatu dengan aplikasi siap kerja ya. Infokerja.pekanbaru.go.id ya, juga termasuk siapkerja.go.id. Samping itu kita juga sudah melaksanakan pendaftaran AK1 para pencari kerja secara online. Kalau ya. dulu namanya kartu kuning. Kartu itu kuning ya. dulu namanya. Sekarang bisa daftar melalui online dan semua pelayanan di Disnaker ini gratis. Gratis ya Pak. Ya, semua pelayanan masyarakat ini kita gratis. Tidak ada dipungut satupun biaya, apapun biayanya, semuanya gratis. Ya, itu aplikasi ya. Ke depan ya seperti itu. Ke depan kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik lagi, yaitu kami sudah merencanakan ya di beberapa sudut di Disnaker ini nanti kita akan membuat yang namanya talent corner ya. Di sana nanti menjadi ajang, menjadi tempat anak-anak muda, talenta muda ya, Kota Pekanbaru ya, khususnya para pencari kerja ya, para pekerja untuk berkumpul, berdiskusi ya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang akan kita adakan. Pelatihan ini mungkin sifatnya informal ya. Pelatihnya mungkin nanti akan kita bukan mungkin, pelatihan ini akan kita buat secara informal. Yang jadi instrukturnya itu ya, yang jadi narasumbernya itu bukan dari akademisi, tetapi orang-orang yang sudah sukses
Oh iya, Ya, di bidang masing-masing. ada bidang Pak. masing-masing. Mungkin Iya, nanti iya. akan kita undang orang yang sukses di Iya. dalam bidang kuliner. Iya. Ya, anak-anak muda bisa kumpul sambil duduk secara santai, tidak formal, ya kan, sambil minum. Ada makanya ada nanti kafenya juga di sana, ya kan, job cafe, ya kan. Kita akan buat di sana tempat kumpulan anak muda. Mungkin juga nanti ada kita coba buka misalnya modifikasi motor, ya kan. Bidang otomotif. Ya, Pak. Otomotif. Ya, ini dalam tengah memberikan apa namanya ilmu dan juga sekaligus tempat belajar dan bekerja. Iya. Jadi sambil belajar bekerja, Iya. ya. Jadi yang jadi pelayannya nanti di kafenya langsung anak-anak yang para pencari kerja, ya kan. Iya. Juga nanti yang melayani, kemudian juga cara berdagangnya, kemudian juga nanti kalau ada apa namanya kegiatan-kegiatan seperti tadi modifikasi motor, anak-anak itu Iya. dari mereka untuk mereka. Iya, iya. Kita hanya memfasilitasi Fasilitasnya saja. sehingga kegiatan itu lebih dekat. Iya. Karena sekarang ini saya melihat anak-anak muda sekarang ya dengan teknologi sekarang, dengan kemajuan sekarang dan perubahan zaman sekarang Bahan zaman. agak susah mengundang anak-anak secara Ya. formal, Iya, ya kan? Iya. Duduk di kantor baju hitam putih, duduk iya, mendengarkan iya. mendengarkan pengarahan Ceramah, pelatihan itu agak iya. ini agak Boring katanya, Pak, agak ya. boring ya kata orang sekarang ya. Ini agak boring ya. Nanti mungkin duduknya enggak perlu Nyantai lah rapi, ya. bisa duduk sana. Suasananya. Jadi suasananya juga lebih santai. Iya, iya. Tapi kita misi kita Dapat bisa tercapai ya, Pak, kita ya. capai kan. Termasuk ini sekarang kita podcast ya. Ini adalah upaya kita bagaimana nanti menyebarluaskan. Jadi job podcast yang kami adakan adalah yang hari ini adalah pembukaan atau perdana kita mulai. Iya. Ini adalah bagaimana nanti kita menyampaikan informasi ketenaga kerjaan Iya. kepada masyarakat, ya kan? Informasi mengenai lowongan kerja, ya, informasi mengenai pelatihan-pelatihan yang kita adakan, informasi mengenai sengketa-sengketa, Iya. bagaimana prosedur penyelesaian Oh, iya, di apabila PHK. ada orang di PHK, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, itu bagaimana prosedurnya. Iya. Nanti ada bagaimana penanganan oleh mediator. Nah, ini juga akan kita coba sampaikan ini bisa tahu, sehingga Pak. masyarakat tahu, ya kan, apa sih yang dilakukan oleh Snaker, ya kan, apa yang mereka bisa ambil bagian di sana, ya. Seperti bidang PHI itu sangat luar biasa pekerjaannya, ya kan. Di PHI ada peraturan perusahaan, ya kan, yang kita sahkan, ya. Di sana juga ada pencatatan ya, pencatatan perjanjian kerja, percatatan PKB, perjanjian kerja bersama, ya kan. Itu Luar biasa. antara perusahaan pekerja dengan perusahaan, ya kan. Nah, termasuk tadi Ya. menyelesaikan sengketa Ya. sengketa upah, ya kan, sengketa pesangon, ya, ini bisa kita selesaikan melalui PHI, ya. Di mediasi ya. Di mediasi nanti ada tahapan-tahapannya, ya. Kalau tidak mediasi tidak tercapai, nanti ada tahapan selanjutnya, ya kan, sampai bahkan anjuran-anjuran yang akan kita terbitkan dari hasil mediasi tersebut, ya. Baik Bapak, pemirsa, sudah kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Semoga dapat menambah wawasan para pemirsa untuk hari ini, dan kita minta closing statement dari Pak Kadis. Ya, terima kasih Bu Ima. Ya, saya berharap podcast ini baru, ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin banyak kekurangan yang kami lakukan. Kami sadar bahwa ini baru permulaan. Tetapi kata orang, ya, kalau kita tidak mulai ya, kapan itu akan bisa kita selesaikan, ya kan? Mulai baru akan selesai, ya. Perbaikan akan kami lakukan. Kami mohon masukan juga. Silakan kami mohon juga nanti di follow, ya, akun-akun di Snaker Kota Pekanbaru. Kita punya akun di TikTok
TikTok, di FB, di Instagram, di YouTube. Ya, nanti diikuti, di follow, kemudian silakan ya kita komunikasi dua arah melalui media kita, menyampaikan saran-saran masukan sehingga acara podcast ini lebih baik lagi. Bahkan yang kami lakukan, pelayanan kita di kantor ini bisa disampaikan melalui akun media kami ya, sehingga perbaikan-perbaikan bisa kita laksanakan. Kami melaksanakan ini adalah rangka agar masyarakat tahu bahwa kami sebagai pelayan masyarakat, abdi masyarakat, itu diberikan kepercayaan oleh masyarakat, oleh negara. Itu adalah rangka melayani masyarakat, dan kami akan menyampaikan pelayanan-pelayanan apa yang kami berikan kepada masyarakat. Mungkin selama ini kami agak lama menyampaikan karena kita tidak punya sarana-sarana. Nah, sekarang masanya media sosial sudah banyak, ya kan? Kemudian alat-alat komunikasi semakin canggih sekarang, sehingga bisa lebih cepat kita akan menyampaikan. Mungkin itu nanti Ibu Ima ke depan kita nanti mengundang ya tokoh-tokoh, orang-orang para pekerja yang sukses, ya kan, sebagai narasumber dalam podcast kita ini. Bahkan nanti kita juga mengundang influencer ya, sehingga bervariasi lah, ya kan, tidak kaku kita ya. Mungkin ini yang akan kita coba ke depannya, dalam rangka ini. Pasti semuanya itu dalam rangka kita ingin mencapai pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan hari ini yang sangat menarik, dan semoga menambah pengetahuan masyarakat tentang dunia kerja dan ketenaga kerjaan. Kalau tadi saya membuka dengan pantun, saya juga akan menutup dengan pantun ya Pak. Iya. Izin Bapak. Karena kita dengar Melayu biasa berpantun ya. Nah, silakan. Ini menarik nih pantun Bu Ima ini kan. Coba dulu ya Pak ya. Lincah melangkah kaki sang putri, jalan melenggang sambil menari. Mantap. Bincang kita sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ima ya. Sama-sama Pak. Ya.